Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila siratal mustaqim. Subhanal quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsaskum su'un wa tabi'u ridwanallah. Wallahu dzul fadlil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilman. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur kepada Allah bahwa baru saja kita bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah. Yang tentunya salat yang hari ini kita laksanakan, yang insya Allah sampai nanti akhir kehidupan kita, salat ini akan terus kita pegang, kita bawa, kita kerjakan, karena salat ini merupakan yang utama penyangga agama kita. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah salat-salat kita yang lalu-lalu dan juga yang akan datang, semoga semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dua hari lagi kita akan menyambut perayaan, yaitu hari besar Islam yang bernama Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj ini bukan sekedar perjalanan sejarah biasa, tetapi Isra Mi'raj ini merupakan salah satu bentuk penunjukan kekuasaan ayat-ayat Allah. Kalau matahari saja yang setiap hari kita lihat adalah tanda kekuasaan Allah, bulan, bintang, siang, malam, binatang-binatang ini menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka peristiwa Isra Mi'raj juga lebih dari sekedar kekuasaan Allah, tapi juga kasih sayang Allah. Oleh karena itu kita tidak boleh mengabaikan sejarah Isra Mi'raj. Kalau kita tidak peduli, tidak perhatikan daripada sejarah Isra Mi'raj ini, kita termasuk orang-orang yang tidak peduli dengan ayat-ayat Allah. Tapi siapa yang mengagungkan ayat-ayat Allah, syiar-syiar Allah, hadiahnya sangat besar sekali. Apa kata Allah? Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan syiar Allah, maka menjadi tanda hatinya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara muslimin, kalau hari ini ada ulang tahun negara kita 17 Agustus, tentu kita peduli, kita merayakan, menggembirakan, bahkan juga merencanakan. Ya, maka ketika kita bicara Isra Mi'raj ini, maka orang beriman peduli. Jadi sejak tanggal 1 kita diajarkan untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahkanlah kami di bulan Rajab. Ya, apa salah satu tanda berkah yang kita raih di bulan Rajab? Kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa besar yang namanya Isra Mi'raj. Ya, makanya di mana-mana dilaksanakan perayaan Isra Mi'raj. Itu tidak lain dalam rangka membuka tabir apa sih daripada hikmah Islam. Di kesempatan yang baik ini saya tidak akan berpanjang kalam. Saya hanya ingin mengajak kepada Bapak Ibu semua, yuk besok hari Jumat malam 1 itu berjatuhan tanggal malam 27 Rajab.
Coba malam itu kita anggap semuanya ulang tahun pernikahan kita umpamanya. Ini kan tentu sangat luar biasa. Ya, malam itu adalah malam di mana baginda Nabi kita yang mulia diundang. Ya, sebagaimana termaktub dalam surat Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul azim. Ya, pada malam hari itu Allah berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, untuk yang kami berkahkan sekelilingnya, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, para jamaah Bapak Ibu, yang pertama adalah pada ayat itu Allah mengungkapkan kemahakuasaannya. Ya, kalau selama ini kita menjelaskan bahwa Isra Mi'raj itu nggak masuk akal, karena yang terjadi bukan Nabi yang berangkat, tapi Nabi diberangkatkan. Ya. Kayak ada orang susah tiba-tiba pergi umroh, pergi haji, orang nggak percaya, masa iya sih tinggalnya ngontrak kok bisa pergi umroh bayar 30 juta, diberangkatkan. Nah, berarti kalau diberangkatkan ada yang bayarin. Saya ingin peristiwa Isra Mi'raj itu hanya gambaran. Sesungguhnya kita pun selama ini apa sih yang kita bisa? Ini bapak-bapak nih bisa duduk di masjid sekarang ini. Ini Allah yang dudukin. Kalau Allah kasih bisul di pantat bisa duduk nggak kira-kira? Gak bisa. Celantang, tiduran, taburan. Kenapa orang baru ada bisulnya Ustaz tuh? Kan Allah juga tuh. Bapak nih bisa berangkat, ibu bisa berangkat nih dari rumah ke kantor, ke tempat kita kerja, itu juga Allah yang berangkatkan. Jadi ayat Isra Mi'raj itu sebenarnya dari kejadian yang besar ini menggugah kita bahwa apa yang selama ini kebaikan yang kita kerjakan semua atas dasar pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya timbulnya apa? Timbulnya nggak boleh sombong, timbulnya nggak boleh bangga. Yang boleh adalah bersyukur. Alhamdulillah. Asal muslimin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi ketika persoalan kita disandarkan kepada Allah, diserahkan kepada Allah, jadi makna tauhidnya adalah apa saja yang kita punya urusan, jangan lupa untuk selalu melibatkan Allah. Bapak-bapak, saya mau tanya, kalau kita mau makan siang mau makan, kira-kira ketika kita milih menu makanannya nih, lauk pauknya, itu maunya kita atau maunya Allah? Halo? Ah, maunya kita ya. Kalau rasa pengen makan itu titipan Allah. Kalau rasa laparnya dicabut, sebagaimana ada orang rasa kenyangnya dicabut. Allah titipkan kepada kita rasa lapar, lalu kita makan. Begitu kita mau makan, kita milih lauk. Ketika kita milih lauk, itu udah hilang maunya kita. Nah, ketika ada irodah kita, supaya irodah kita ini menjadi amalan, menjadi ibadah, menjadi mudah, segala keinginan kita direndeng, dibersamai dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh begini, Ustaz, saya mah dia dipilih. Kalau dia mah dipilih karena prestasi, karena apa? Karena mungkin punya jabatan. Kita kan kadang suka hidup putus asa. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak nyiptain kita di perut ibu kita, saya mau tanya Bapak Ibu, ini kita lahir waktu tercipta di rahim ibu kita, maunya kita atau maunya Allah? Wow. Maunya Allah, emang Bapak pernah request? Maunya Allah. Nah, oleh karena itu,
Maha suci Allah yang menjalankan hambanya, ini ditarik tauhidnya. Artinya, oh ternyata Allah mau nemenin kita. Nah, makanya dalam salah satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW, kullu amrin zibalin la yubda fihi bi bismillah bahwa abtar. Tiap perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang baik kalau tidak dimulai dengan bismillah maka dia menjadi sia-sia. Nah, ya. Jadi kalau kita ambil benang merah dari ayat pertama tadi, subhanalladzi maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, itu artinya Allah sangat senang kalau dalam setiap urusan kita Allah dilibatkan. Makanya mau ngapa-ngapain jangan lupa baca bismillah. Karena ketika Bapak Ibu baca bismillah, Bapak Ibu lagi melibatkan Allah dalam perkara kita. Sekarang ini di luar hujan. Bu, hujan, kalau hujan kita basah enggak kalau kena hujan? Pernah dengar nggak ada orang soleh, atau kalau belum mendengar sekarang saya sampaikan. Salah satu karomah Maulana Syekh Zainuddin bin Abdul Majid, ketika dia hendak mengajar dari rumahnya ke seorang santrinya, di mana santrinya yang menjemput pakai payung, lalu dia jalan tidak pakai payung. Ya, ini hujan gede nih. Santrinya yang jemput nih pakai payung, beliau jalan dipayungin sama santrinya, lebih cepat jalan dari luar nyampe. Yang luar biasa sampai di madrasah satu tetes air pun nggak ada yang kena. Itu kan artinya apa tuh? Air kan milik Allah. Ketika seorang kekasih Allah ngomong, ya Allah saya mau jalan ke sana, mau jalan aja ngomong. Kan kalau kita kadang-kadang kalau nggak diingetin, mau pergi jauh udah baca doa belum? Kita. Oh iya, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu Allah wala haula wala. Kita baca diingatkan. Tapi bagaimana ketika setiap perkara kita ini dilibatkan Allah? Ya. Kalau bapak-bapak pergi jauh, ibu-ibu pergi jauh, berempat. Yang satu orangnya kaya, terus dermawan. Ada nggak rasa aman dalam perjalanan? Iya, kita mau kemana nih? Kita makan sayur. Tenang aja. Ada sebulan teman kita yang kaya, orangnya baik. Dan emang dia sering ngomong, pokoknya jalan sama saya tenang kalau bapak-bapak. Kira-kira kenapa kita menjadi susah kalau hidupnya bersama Allah? Kan tadi katanya hidup kita bersama Allah ya. Kenapa kita menjadi risau? Ya, bapak-bapak naik kereta api pernah kenal nggak mama sinisnya? Nggak kenal. Ibu-ibu naik pesawat pernah kenal nggak pilotnya? Nggak kenal. Nggak kenal aja kita aman. Mana ada orang naik pesawat berlagu? Ini kita hidup di dunia bersama Allah. Ya udah tenang. Nah ini kadang-kadang bikin kita menjadi gimana misalnya? Gimana? Aduh, mau punya anak bingung. Akhirnya ada yang ngerencanain ya anaknya belum lahir, udah dibeli pakaian yang banyak. Akhirnya kata orang tua dulu begini, kalau anak mau lahir udah dibeli pakaian ayunan itu akhirnya lama. Kenapa? Karena banyak yang nungguin, katanya begitu. Dan itu ternyata benar. Ada orang yang anaknya masih bayi, tapi pekerjaannya masa depannya udah direncanain sama bapaknya. Menurut saya itu manusia yang paling sombong. Kenapa? Allah yang nyiptain bayi itu udah nyiapin. Nah, kenapa harus kita siapin lagi? Seakan-akan kita nggak percaya sama Allah. Saya bertanya, kalau Bapak Ibu, saya pernah kasih contoh di sini ya. Kita datang ke rumah orang yang sangat dermawan. Dia pokoknya kalau orang datang tuh kenal dikasih makan, dikasih minum. Terus tiba-tiba kita datang berdua, yang kita bawa bekal nasi, yang bekal makanan. Datang berdua disediain makan, kira-kira yang kita makan makanan tuan rumah atau makanan bekal yang kita bawa. Kalau kita makanan bekal tersinggung tuan rumah, lu ke rumah gua pakai bawa makanan, emang nggak percaya? Begitu kira-kira. Allah tuh begitu. Kita tuh, kamu tuh nggak percaya amat kalau bahasa Allah gitu kan? Udah banyak harapan kita yang Allah wujudkan. Kenapa kita masih kurang bangga, kurang gembira ketika hari ini kita masuk ke masjid? Nah, nanti kedua arahnya adalah nanti kita diberangkatkan dari masjid ke masjid.
Dan Bapak Ibu sekalian, salah satu uji coba kita adalah kalau hari ini kita ini dimasuki istana presiden, tentu kan kita senang hati, ya. Kita datanglah pokoknya ke pesta orang yang kita kenal, yang baik sama kita. Saya yakin kondangannya nggak bakal cepat-cepat, betul. Dan saya yakin sesibuk apapun kita akan berusaha salaman sama yang punya hajat. Kenapa? Gak enak kalau kita nggak ketemu. Kata guru saya, bisa nggak kalau masuk masjid rasanya begitu tuh, rasanya seneng gitu, ketemu Allah gitu, kira-kira gitu, kira-kira. Ya, rasanya. Terus kalau di masjid rasanya mau cepat atau mau lama? Tanya diri kita. Kata Rasulullah, ibu-ibu, orang beriman itu di masjid kayak ikan di air. Bu, bu, kalau ikan di air bahagia apa menderita? Bahagia. Kalau diangkat dari air, menderita. Kalau ada orang di masjid begitu ya tiba-tiba seluruh penyakitnya keluar. Badan pegel, terus mata apa? Mata ngantuk, kaki muntah, pokoknya ada yang keluar. Nah, ini mesti dirugikan ya. Mesti diperiksa kita, ya Allah, kok saya di masjid nggak minta. Ya ini Pak, analisanya bukan lagi kerja, kalau kerja juga berlama-lama ya. Ini maksud saya dalam suasana normal di rumah gitu saya. Oh di sini mah lama-lama saya juga diundang berhasil juga. Jadi ini sifatnya penyegaran ya, bahwa Isra Mi'raj itu nanti maknanya luas betul. Ya sebab kalau kita bicara hikmah, masya Allah, ini pekerjaan Allah, hikmahnya Pak Bendung. Siapapun orangnya pasti dapat hikmah masing-masing. Ya. Kalau bicaranya Mi'raj, naik langit gimana Ustaz? Saya pernah ketemu orang yang kalau malam sholatnya di Baitul Maqdis. Jadi kalau dia sholat, dia cerita tuh tadi saya sholat malam ketemu Kiai Anu, ketemu Wali Anu. Saya nggak nanya, karena nanya ke otak saya. Bayangin bapak-bapaknya kalau ada ilustrasinya di satu film yang bagus tuh ada avatar Eng tuh yang bocah kecil malahnya botak tuh. Ketika dia menghadapi masalah terus dia tafakur, kemudian dia berjumpa dengan avatar sebelumnya, kira-kira gitu. Kira-kira begitu. Kita ini bisa bersilaturahmi apa hamba-hamba yang sudah meninggal bisa. Makanya ketika kita baca tasyahud ibu-ibu, kita mengucap salam sama mereka. Ketika kita salam ya kita mengucap Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum itu ada orangnya. Assalamualaikum itu engkaunya satu. Kalau assalamualaikum engkaunya banyak. Kalau orang yang nggak ada assalamualaikum itu ya seperti alaihi salatu wassalam. Tapi kalau orangnya ada dari muhammad dalam ilmu sholat itu kak bunyinya. Yang karena butuh kepadamu. Jadi kamu itu kak itu kamu. Kalau kum artinya kalian. Kalau nggak ada orangnya dia. Namanya dominya huwa. Namanya tadi alaihi salam itu kepadanya. Kalau alaihi salam kepada engkau. Ketika kita sholat kita mengucapnya assalamualaikum. Berarti nabinya ada. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Salam kepadamu wahai para nabi. Wa assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang kedua, assalamu alaina. Assalamu alaina itu kita, ini manusia. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Nah, itu hamba-hamba Allah yang soleh itu wali namanya. Dan dia mendengar. Makanya kalau ada orang yang sudah mi'rajnya dapat, nanti ketemu. Jarak ke Cirebon, ketemu dulu setelah Gunung Jati. Kamu nyampe, iya, udah jangan pesawat jalannya di sini aja. Nanti kalau ada orang soleh jalannya di warung kopi, jangan kaget. Ngikut jarak orang soleh, nggak mau ke kuburan ya, warung kopi. Kenapa? Udah ketemu mas saya belum makomnya. Belum nyampe nih Pak, belum ilmu batin. Kita mau ngomong ilmu batin. Ilmu johir aja kan masih belum maksimal ya. Ya ilmu johir aja nih kita masih tertati-tati karena capek, karena kerja. Tapi nggak apa-apa. Biar kita mengakui ada ilmu Allah yang lain. Kalau Nabi Muhammad ketemu Nabi Adam di hari pertama, terus sampai langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim, terus di Baitul Maqdis sholat dari imam, di belakangnya semua Nabi. Kan begitu riwayat Isra Mi'raj ya. Itu menjadi bagian salah satu ilmu kita dalam sholat. Jadi nanti
Jangan kaget, memang ada orang-orang yang sudah sampai kemampuan tersebut ada. Dan kalau Bapak silakan cari videonya Habib Umar lagi baca rawi, terus tiba-tiba matanya mendelik, dan kemudian beliau menangis karena ketika berdiri baca ya Nabi Rasulullah datang dengan gamis hijau begitu. Masa seorang alim Habib Umar bohong kan tidak mungkin. Atau ulama besar salah Habib Rizki pimpinan Toreko Mutabarak, suka ngomong. Nah, saya jarang karena anak dia ngomong begitu. Jadi memang bapak-bapak ini ada ilmu yang memang kita mungkin belum nyampe, tapi itu ada benar itu ilmu yang memang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya dalam peristiwa Isra Mi'raj yang sesingkat-singkatnya saya sampaikan, yang pertama, ayo sama-sama yakinin kalau Nabi kita saja ditolong sama Allah, pasti kita umatnya akan ditolong sama Allah. Itu yang pertama, ya yakinkan bahwa Allah itu akan nolong kita. Yang kedua, salah satu tempat yang Allah senangi adalah masjid. Sehingga masjid itu disebut apa? Masjid disebut apa? Rumah Allah. Kan disebut kok. Masjid itu di sini Baitullah, rumah Allah. Ibu ketemu, ibu diundang di jalanan apa datang ke rumah mana di sana? Rumah dong, ya man pernah jalan oke. Aku pinjam Allah. Coba datang ke rumah sama ibu. Allah senang kalau ditemuinya di sini di rumah. Walaupun awalnya bukan di sini. Allah tetap di hati kita, tapi maksudnya ajaran Islam mengatakan masjid musola itu rumahnya Allah. Jadi kalau kita datang kemari, rasakanlah rasa bahagia. Kenapa? Karena kita sedang menjumpai bos kita, menjumpai atasan kita, menjumpai yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan oleh-oleh besar daripada Isra Mi'raj adalah sholat. Jadi dari sekian banyak syariat dalam Islam, yang lain perintahnya turun ke Nabi, tapi untuk sholat perintahnya dijemput oleh Nabi ke Allah. Jadi saking mulianya. Oleh karena itu Rasulullah menjelaskan bahwa sholat ini menjadi hal yang paling penting nanti di hari kiamat. Ketika semua manusia sudah dikumpulin, maka yang pertama dihisab adalah sholat. Ketika sholatnya baik semuanya. Ketika rusak semuanya. Karena itu di samping kita sudah tahu tata cara sholat, sekarang naikin yaitu adab sholat. Ya, jadi kan bapak udah ibu udah sholat tahu lah. Tapi nanti ada contohnya, kalau saat kosong harus diisi. Terus kalau masuk masjid harus di kanannya adab, bukan syarat adab. Artinya enggak dikerjain enggak apa maksudnya kagak sopan. Jadi kagak enak kayaknya. Ya, jadi mulai itu. Terus kalau nanti di rumah, kalau misalnya kan pabrik, kalau di rumah tidak ada kesibukan, coba rasakan sesekali datang ke masjid sebelum azan. Ya benar, sebelum azan dan pulang ketika asal pulang ketika keluar. Datang sebelum azan dan pulang kalau bisa sampai salaman. Terus Ustaz, ada yang memahami itu bid'ah itu habis sholat salaman. Kita tidak bahas di sini. Saya hanya katakan coba ikutin praktek orang tua kita dulu. Habis sholat wirid, amin kan begitu kan? Terus sallallahu alaihi ikutin dalam seminggu coba ada rasa apa? Begitu ya, daripada nanti kita perdebatan pengetahuan. Nanti kan yang penting kita kerjain aja dulu ya, karena banyak positifnya. Contoh salaman aja, salaman tangannya nempel, dosa-dosanya berguguran. Kedua, ketika salaman ngomong apa? Sallallahu alaihi Muhammad, salawat 1 dibalas sama Nabi salawat 10. Jadi terlalu banyak kebaikan kalau dibahas. Karena itu, mari sama-sama kita Fatihah, kita baca doa, mudah-mudahan momentum malam Isra Mi'raj besok jangan sampai kosong ya. Bapak Ibu harus gembira, rayakan. Kalau nggak ada kegiatan, dengar ada Isra Mi'raj di mana datang. Kalau rasanya nggak mau kemana-mana, minimal malam itu sholat tasbih. Ya, besok nih malam Sabtu sholat tasbih. Namanya juga ulang tahun sholat. Di Isra Mi'raj kan ulang tahun sholat, karena perintah sholat. Kita sholat tasbih yang 4 rakaat. Terus kalau bisa ya kita nyenengin keluarga sebagai wujud perintah sholat, atau kita santunin kanan kiri, insya Allah berkah-berkah di bulan Rajab ini nanti dapat kita rasakan manfaatnya dengan segala kemudahan waktu di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca Al-Fatihah.
untuk keluarga besar Bapak Ibu masing-masing, dan juga untuk saudara-saudara kita khusus yang sedang terkena musibah di Turki sana. Semoga ya, yang wafatkan bersama yang luka-luka segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bimu'jizatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita pada hari ini, dan bagi yang ada keluasan waktu malam Sabtu insyaallah kita akan Isra Mi'raj di keluarga besar Majelis Silaturahim Hasbi Rabbi di Kalideres ya. Bagi yang ada waktu nanti pada maghrib akan diisi dengan amalan sholat tasbih dan zikir, kemudian sholat isya berjamaah, kemudian baca rawih dan ceramah agama oleh Ustadz Salman LC. Ya itu saja, mudah-mudahan kita semua bisa menyambut Isra Mi'raj ini dengan segala sukacita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.